Shalom sahabat aku dan dia. Syukur kepada Allah karena saya, Anis Priambodo, dapat menjumpai Anda di ruang dengar Anda. Selama kurang lebih 15 menit ke depan, saya akan membahas tentang Yesus Sang Guru Agung. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda dan selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, salah satu gelar yang disematkan kepada Yesus Kristus adalah Guru. Injil Yohanes 13 ayat 12-15, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Sahabat, kita akan belajar tentang Yesus Kristus Sang Guru Agung. Namun sebelum itu, mari saya mengajak untuk kita mengerti apa yang dimaksud dengan kata guru. Secara umum, pengertian guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Sedangkan definisi guru adalah seorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya tersebut. Apakah pengertian dan definisi tadi tepat untuk Yesus Kristus? Mengutip penjelasan dari Ibu Rita Wahyu di laman Sarapan Pagi Biblika, dalam bahasa Ibrani kita kenal kata rabi. Asal katanya rab secara harafiah artinya besar, agung, kuat. Digunakan dalam makna guru atau master. Kemudian ditambah dengan akhiran yod, artinya ku. Maknanya adalah guruku. Dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version, my master. Dan arti harafiah istilah rabi adalah my great one, yang terunggul dari saya. Suatu tanda penghormatan yang kemudian berarti guru yang dihormati. Panggilan rabi adalah panggilan dengan sikap menghormati pada zaman Perjanjian Baru atau PB, yang biasa dipakai untuk para ahli kitab atau ahli Taurat. Di dalam PB kadang-kadang tidak diterjemahkan. Matius 23 ayat 7-8, Markus 9 ayat 5, Yohanes 1 ayat 38. Sebagian diterjemahkan Tuan, Matius 8 ayat 2 dan 6, Rabi atau guru, Matius 8 ayat 19, atau guru, Lukas 5 ayat 5. Menjelang akhir abad pertama sesudah Masehi, sebutan rabi dijadikan titel untuk para guru hukum Taurat. Yesus Kristus diberi gelar guru dalam bahasa Yunani didaskalos, dan dengan gelar ini ia disapa seperti orang menyapa guru-guru Taurat kalangan Yahudi lainnya. Sebab memang Yesus Kristus menjalani pendidikan sebagai rabi dan memulai pelayanannya pada umur 30 tahun. Markus 10 ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Juga dalam Markus 9 ayat 17, ayat 36, Markus 4 ayat 38, dan Markus 5 ayat 35,
Yohanes 11 ayat 28. Bentuk sapaan ini pun diterapkan murid-murid kepada Yesus. Markus 9 ayat 5, kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dalam Injil Lukas, kadang-kadang Yesus Kristus disapa epistates, dalam bahasa Ibrani moreh, yang dalam terjemahan LAI, terjemahan baru, diterjemahkan dengan guru. Dan dalam King James Version dan New International Version, master. Lukas 5 ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Sahabat aku dan dia, istilah epistates yang menyatakan penghormatan terhadap Yesus Kristus oleh murid-muridnya dan simpatisannya, dan barangkali dipakai terutama mengenai hubungannya dengan sekelompok orang ketimbang perseorangan. Di Palestina, pada abad pertama Masehi zaman Yesus Kristus, kata rabi adalah sebutan seseorang yang serupa dengan sebutan Tuan atau Lord pada zaman kita sekarang. Tetapi pada akhir abad pertama itu, dan dalam masa sastra rabinik, gelar rabi berarti guru. Perkembangan ini tercermin dalam penggunaan kata tersebut dalam keempat Injil. Kata ini muncul dalam Injil Markus pasal 9 ayat 5, 11 ayat 21, dan 14 ayat 45. Sebagai sapaan sopan santun dan terhormat yang diucapkan Petrus. Dalam Markus 10 ayat 51, berbentuk rabuni sebagai gelar seruan yang dipakai orang buta yang kemudian mengikut Yesus pada perjalanannya. Markus 10 ayat 5, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Dalam sebutan rabi atau rabuni ada pengertian kebesaran Yesus. Namun dalam Injil Matius, hanya Yudas yang menyebut Yesus dengan sebutan itu, dan nadanya jelas tidak bersahabat. Matius 26 ayat 25. Dalam Injil ini, para rabi termasuk lawan-lawan Yesus, dan mereka itu digambarkan dengan warna yang tidak bersahabat. Mereka itu suka diperlakukan berbeda dan disebut tuan atau master atas peran mereka sebagai guru-guru Taurat. Namun, Matius menempatkan Tuhan Yesus terpisah dari mereka. Tuhan Yesus bukanlah termasuk pada mereka itu dan orang-orang Farisi yang memusuhi dirinya. Murid-murid Yesus dilarang merebut gelar sebutan ini bagi diri mereka. Matius 23 ayat 8. Kata rabi tidak kita temukan dalam Injil Lukas, tetapi sering kita jumpai dalam Injil Yohanes, di mana Yesus disebut rabi oleh 2 orang murid dan oleh Nathanael. Yohanes 1 ayat 36 sampai 38 dan 49. Penginjil Yohanes menjelaskan bahwa kata Ibrani itu berarti guru pada Yohanes 3 ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Nikodemus menyebut Yesus rabi karena ia melihat Yesus Kristus dapat membuat tanda-tanda. Orang banyak menyebut Yesus Kristus adalah rabi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada waktu Maria Magdalena bertemu dengan Yesus yang telah bangkit, ia salah mengira Yesus adalah penunggu taman dan menyebutnya Tuan, bahasa Yunani Kurie. Tetapi setelah ia mengenali Yesus, ia menyebutnya Rabuni, yang dalam bahasa Ibrani berarti guruku.
dalam bahasa Yunani didaskalos. Yohanes 20 ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Perhatikan pada Yohanes 3 ayat 2 dan ayat ini, kata rabi atau rabuni dan didaskalos atau guru ditempatkan sejajar. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa gelar rabi atau rabuni meski bermakna harafiah my great one, tetapi dalam pemakaiannya secara lazim dikenakan kepada sang guru atau guru hukum Taurat. Yohanes 13 ayat 13-14, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sahabat, Alkitab Perjanjian Baru, autograf, memang ditulis dalam bahasa Yunani. Dan posisi bahasa Yunani kala itu adalah seperti bahasa Inggris sekarang, sebagai lingua franca, bahasa internasional. Dan kala itu bahasa Yunani adalah bahasa dari kaum cerdik pandai. Namun selepas pembuangan dari Babel, orang-orang Yahudi di daerah itu, mereka berbahasa tutur kepada sesama orang Yahudi dengan menggunakan bahasa Aram. Tuhan Yesus dan murid-muridnya adalah orang-orang Yahudi yang kesehariannya berbahasa Aram. Yesus Kristus, Rabi, yaitu seorang pengajar Taurat, seperti telah dibahas di atas, ia juga digelari Moreh, yang juga berkaitan dengan kata Torah, hukum Taurat. Mengapa Yesus Kristus juga berkaitan dengan kata Torah, sehingga disebut Moreh atau Rabi, atau didaskalos atau epistates? Karena dia dididik dalam tradisi Yahudi, dan rangkaian ritus Yahudi. Pada usia 12 tahun, Yesus Kristus melakukan bar mitzvah. Yesus Kristus harus melakukan aliyah atau naik ke panggung di sinagog dan menghadap mimbar untuk menerima hukum Taurat. Upacara ini dilakukan pada hari Sabat, karena itu disebut juga dengan tefilin Sabat. Namun sejak abad pertengahan, usia bar mitzvah dilakukan pada usia 13 tahun. Hal itu dapat dilihat dari buku Jewish of New Testament Commentary. Sedangkan tahapan-tahapan pendidikan Yahudi adalah sebagai berikut. Mikra atau membaca Taurat mulai usia 5 tahun. Misnah mulai usia 10 tahun. Talmud pada usia 13 tahun, zaman Yesus 12 tahun. Midras atau madrasah pada usia 20 tahun. Dan sejak usia 30 tahun baru boleh mengajar di depan umum. Lihat dalam buku To Be a Jewish, A Guide Observation Contemporary. Yesus Kristus memenuhi kriteria tersebut. Dan lebih lagi, dia adalah sang guru yang pengajarannya berisi kebenaran. Bahkan lebih lagi, bersumber dari dirinya sendiri, sebab dia adalah sang guru yang memiliki otoritas. Sahabat Aku dan Dia, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit, sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.